Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa liqadha hajatina wa hajatikum ala manas salamu sholli wa ala kulli natin sholihah tawassulan tabarakata syafaati syafi'ina susun ila hadatil muhsani fil kutub alladhi ta'lamnaha wa alamnaha. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun fi ahkami ummahatil aulad. Faslun ay hada faslun. Wa idza asaba ing dalam nalikane jima. Wa idza asaba ing dalam nalikane jima ay wati'a tegese jima as-sayyidu sapa sayyid musliman kana au kafiron amatahu ing amati sayyid. Amatahu ing amati sayyid. Fawadu'an nuli ngelahirake sapa amat. Nuli ngelahirake sapa amat maing bocah ailahmun tegese. Tabayana kang dadi pertelo fihi ing dalem mase ana apa suwi-suwi min khalqi adamin saking kedadiane manungsa. Saking kedadiane manungsa. Berarti ketika ada seorang majikan, seorang sayyid itu menjima atau menyetubuhi budak perempuannya, kemudian budak tersebut melahirkan seorang bayi, melahirkan sesuatu yang situ tampak wujud berupa manusia, berarti melahirkan seorang bayi. Hurima mengkotin haramake alaihi ngatai sayyid bai'uha wa adul amat. Jadi ketika ada sayyid mempunyai budak perempuan, kemudian sayyid itu menyetubuhinya, menjimanya, dan budak tersebut melahirkan seorang anak, maka haram bagi seorang sayyid itu menjual budak tersebut, kecuali atas kehendaknya si budak. Seorang sayyid menyetubuhi budaknya walau kanat haidon au mahraman lahu au musawajatan, walaupun amat tersebut masih haid atau masih mahramnya atau sudah dinikahi atau sudah dinikahkan. Jadi mempunyai budak perempuan, kemudian budaknya misalnya sudah dinikahkan dengan budak laki-laki yang lain. Ketika mempunyai anak dari hasil dijima oleh sayyid, maka haram bagi sayyid menjual budak perempuan itu. Waronuhalan gadake amat, wahibatuhalan aweh amat. Begitu juga diharamkan menggadaikan dan memberikan kepada orang lain. Wajah jalan wenang lahu kedue sayyid atas surufu apa nasaropake fiha ing dalam amah bil istidami kelawan amrih leladi wal watilan jima. Tetapi boleh si sayyid menggunakan amah tersebut sebagai pembantu untuk melayani dan juga untuk diwati, untuk diwati. Wa idza mata ing dalam nalikane mati sapa sayyidu sayyid walau biqatliha lahu, walaupun ketika si sayyidnya itu mati, walaupun matinya itu dibunuh si budak perempuan, atakot mongko merdeka sapa amat min ra'si mali saking pokoke
bondone Sayyid qabla duyuni dalam sadurunge ginawe nyaur utang wal wasaya lan pira-pira wasiat kemudian ketika Sayyidnya itu meninggal, ketika Sayyidnya itu mati, entah matinya itu dibunuh oleh si budaknya atau mati sendiri, maka budak itu bisa merdeka, diambilkan atau dibayar dengan harta pokoknya si Sayyid. Jadi ketika si Sayyid kan mati pasti meninggalkan harta. Jadi hartanya itu sebelum digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, untuk wasiat-wasiatnya, maka terlebih dahulu digunakan untuk memerdekakan budak perempuan. Jadi merdeka diambilkan dari harta peninggalannya si Sayyid. Wawaladha utawi anake amat utawi anake amat ai al musauladah utawi anake amat utawi anake amat saking Sayyid utawi anake amat minuri saking saliyane Sayyid biman silatiha iku kelawan nggon-nggone amat. Kemudian ketika budak perempuan itu mempunyai anak dari hasil selainnya si Sayyid, selain dari majikan, maka itu hukumnya seperti amatnya. Jadi misal seseorang atau majikan mempunyai budak perempuan. Budak perempuannya itu sudah punya anak, tapi anak bukan hasil dari jima dari Sayyid dan amat. Maka anaknya itu seperti hukumnya amat, jadi dihukumi budak. Tapi kalau anak hasil hubungan Sayyid dan amat, kalau anak hasil hubungan dari Sayyid dan amat, maka anaknya itu bisa merdeka ketika si Sayyidnya meninggal. Waman utawi Sayyid iku asoba jima aiwati ategesin jima sapa Sayyid amatahiri ing budak wadon saliyane man binikahin kelawan nikah fawaladu mengawai anak eman minha saking amatahurihi mamlukun iku kang den miliki lisayyidiha keduwe gustine amatahurihi. Seorang majikan, seorang Sayyid ketika menyetubuhi budak perempuan milik orang lain, baik itu dengan nikah atau zina atau apa saja, maka anak hasil dari jimanya itu adalah milik majikannya si amat. Jadi misalnya majikan dolan dengan koncone padha majikan duwe budak, kemudian si majikan yang bermain ke rumah temannya itu melihat, oh koncoku kok duwe budak wedok apa menggairahkan nomor dijima, melu jima, kemudian lahirlah anak, maka anak itu anaknya milik si majikannya budak itu, bukan, walaupun itu hasil hubungan dari si majikan yang lain. Berarti misalnya ono wong loro, ada dua orang sama-sama mempunyai budak, jadi si A dan si B. Si A bermain ke rumah si B, kemudian melihat si B itu mempunyai budak perempuan. Si A bermain-main dengan budaknya si B. Kemudian budaknya si B itu hamil atau melahirkan anaknya itu walaupun hasil dari hubungan dengan si A, tapi anaknya adalah dimiliki oleh si B, karena itu adalah budaknya si B. Wa in asobah lamun jima sapa man ing amatahiri bisubahatin kelawan subha
Fawaladu mongko utawi anak iman minha saking amata girihi hurun iku merdeka. Hurun iku merdeka. Walahi lan iku wajib ing atase man asoba lan iku wajib ing atase man asobaha kimadu utawi aji kartone. Walat kimadu utawi aji kartone. Walat li sayyid kedue sayyid. Semisal ada seorang majikan itu menjima budak perempuan secara subhat, berarti dikira budak perempuan itu adalah miliknya. Kemudian iki budakku, karena dia ada miliknya, lalu dipakai atau dijima, dituruni, dikeloni, ya. Dan setelah dijima, oh ternyata ini adalah bukan milikku, berarti dijima secara subhat. Jadi dunuhu anha amatahu au zaujatuhu al-hurra. Si majikan itu, si sayyid itu mengira perempuan yang disetubuhi itu, perempuan yang dijimanya, perempuan yang dikeloni adalah miliknya, ternyata milik orang lain. Jadi dinamakan menjima secara subhat. Kemudian melahirkan anak, maka anaknya dihukumi merdeka. Anaknya dihukumi merdeka. Dan si majikan yang menyetubuhi itu wajib membayar kepada pemilik budak, kepada sayyidnya. Jadi hitung-hitung memerdekakan anaknya. Wa in malaka lamun miliki sapa man asoba, wa in malaka lamun miliki sapa man asoba al amata ing ama al mutallaqata kang den tolak ba'da dzalika ing dalem sawise asoba bisubatin lam tasir mongko ora dadi sapa ama umawalatin iku muwalat lahu kedue man asoba fi nikahi dalam nikah asabiki kang dingin. Jika seorang yang mewati, seorang yang menyetubuhi budak, menyetubuhi budak yang telah ditolak, yang telah diceraikan setelah, berarti ono sayyid mengira itu adalah budaknya, kemudian dijima, disetubuhi. Seseorang itu mengira itu adalah istrinya, mengira itu adalah budaknya, itu disetubuhi. Kemudian setelah pulang, sing dikeloni, sing disetubuhi itu melapor kepada pemiliknya, saya telah disetubuhi oleh orang itu. Kemudian si orang perempuannya itu ditalak ya. Maka perempuan itu tidak menjadi ummu walad dengan sebab disetubuhi dalam nikah. Berarti budaknya milik orang lain. Ada seorang majikan mengira perempuannya itu mengira orang yang disetubuhi itu adalah budaknya dan melahirkan anak, otomatis budak perempuan itu menjadi ummu walad. Tapi ummu walad bukan sebab nikahnya, sebab sayyidnya, tapi sebab wasor lan dadi sapa amat, dadi sapa amat tahwirihi umawalatin iku umawalad lahu kedue man bil wati sebab wati bisubati lan subhat lawan subhat ala ahadil qalain ing atase salah siji nika loro. Jadi ada mesti ana wong, misalnya ketika zaman dahulu kan belum ada seperti sekarang ada lampu, ada listrik gitu kan, mulai dari bepergian, mulai nang di kaya kos-kosan apa mulai leburi kamar, terus nang kamar langsung ono itu dikeloni, ditutupi, dan ternyata wah ternyata ini bukan budakku, ternyata ini bukan istriku. Berarti itu dinamakan wati subhat, berarti menjima secara subhat. Menjima secara subhat. Berarti kan wis ana misale duwe budak iki
nang kamar iki, kamar B. Karang boleh dari bepergian boleh soyo ngantuke keliru mlebune kamar C. Padahal C itu kamarnya budak milik temannya, bukan budaknya. Nanti mlebu kamar C, terus turu nang nuroni, nuroni apa budake kancane, nuroni, wah ternyata ini adalah budaknya temanku. Jadi namanya apa? Jima atau wati syubhat. Kemudian budak yang telah dikeloni telah disetubui itu melahirkan anaknya dihukumi, maka anaknya itu merdeka. Dan orang yang menyetubuhi atau wong sing nglakoni wati syubhat itu wajib membayar kepada pemiliknya, kepada sayyidnya. Wa in malaka lamun miliki sapa wong, lamun miliki sapa man asoba binika al amata ing budak al mutlaqata kang den tolak badha dalam sawise bisubhatin lam tasil mongko ora dadi sapa amat umawaladin iku muwalad lahu kedue man. Jadi tadi kan apa? Wati syubhat. Berarti wati syubhat ternyata ini adalah budak temanku. Karena itu temannya itu tahu, maka budaknya itu dijual atau maka kemudian si yang menyetubuhi itu memiliki budak tersebut, maka budak itu tidak dihukumi umum walad dengan wati dalam nikah. Wasyarat umum waladin bil wati bisyubhati. Jadi dihukumi umum walad karena diwati secara syubhat menurut salah satu dua kaul. Kaul yang pertama mengatakan dihukumi umum walad sebab wati syubhat. Kaul yang kedua mengatakan tidak dinamakan umum walad. Dan kaul yang paling unggul itu adalah kaul yang kedua, berarti tidak dihukumi umum walad karena watinya itu secara syubhat. Di dalam kitab fikih, jadi biasanya bab pertama itu adalah kitab Thaharah. Jadi supaya orang-orang itu sebelum melakukan ibadah, melakukan ubudiyah itu perlu namanya suci, baik suci anggota, suci tempat dan suci hati. Jadi, kemudian diakhiri dengan kitab Itku, kitab Al-Itku atau memerdeka, supaya setelah kita itu melakukan berbagai aktivitas ibadah, di sholat, puasa, haji, kemudian transaksi dengan manusia, yang terakhir itu supaya semua aktivitas kita baik itu ibadah maupun hablum minanas itu terbebas atau ikun, terbebas dari dosa-dosa, terbebas dari yang namanya siksa neraka. Jadi, berdoa supaya diakhiri dengan itku, supaya kita itu terbebas atau merdeka atau bebas dari hilangnya amal kita, hilangnya aktivitas yang dulu kita kumpulkan untuk menempuh akhirat sia-sia saja. Jadi berdoa, jadi makanya diakhiri dengan kitabul itqi. Waqat khatama al-musannifu rahmatullah kitabul itqi roja'an li'itqillahi ta'ala lahu minan nar. Jadi kiye musannaf Syekh
Abi Suja, Syekh Abu Suja itu menghatamkan kitabnya, menghatamkan kitab fikih dengan kitabul itqi supaya rojaan liitqillahi ta'ala lahu minan nar, supaya mengharapkan supaya Allah itu membebaskan atau memerdekakan kita semua dari neraka, waliyakun sababan fidhul jannati darul abror, dan supaya menjadi sabab atau menjadi perantara kita itu masuk ke dalam surga, desanya kebaikan. Walhamdulillahirabbil al-mun'imil wahhab. Innal hasanati yudhibna sayiat. Mudah. Wa nas'allahu al-karim al-manan alal islam wal iman bi jahi sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa habibi rabbil alamin Muhammad bin Abdillah Abdul Muttalib Hasyim al-kamil fatil khatim walhamdulillahil hadi la sa'isabil hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira daiman abadan ila yaumil radhiyallahu taala an ashabi rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Walafuminkum. Semoga apa yang telah kita pelajari dari mulai bab pertama kitab Thaharah sampai kitabul itqi sampai kita beliti bisa membawa kita menuju ke surganya Allah dan kita terbebas dari siksa api neraka. Hamdan liman ghamar ibad bila tawfiqa umur qulubi man waridin. Walafumikum usul lalu supaya terbebas dari siksa neraka dan menjadi perantara atau sebab kita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang surganya desa ke kebaikan. Walafumikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.